ini saya di sini sebagai perangkat desa, sebagai kaur umum dan TU. Insya Allah nanti di sini saya bisa membantu adik-adik semua apa yang adik-adik dibutuhkan informasinya. Insya Allah kami di sini bisa membantu. Bagaimana sejarah atau asal-usul Desa Kayu Ambon? Sejarah asal-usul Desa Kayu Ambon, tadinya Desa Kayu Ambon itu kan pemekaran dari Desa Cibogo, Desa Induk. Terus dimekarkannya pada tanggal 23 Agustus tahun 1983. Untuk asal-usul nama, menurut tokoh masyarakat dulu yang menjadi panitia pembentukannya pemekaran Desa Kayu Ambon itu, dulu ada pohon kayu ambon atau trembesi ya bahasa latinnya di sekitaran dekat kantor BIB. Di situ ada pohon kayu ambon dan sampai sekarang pun jalan itu diberi nama Jalan Kayu Ambon dan keluarlah nama kantor Desa Kayu Ambon dari asal usul pohon Desa Kayu Ambon. Apakah ada daya tarik atau ciri khas dari Desa Kayu Ambon? Untuk ciri khas Desa Kayu Ambon, daya tariknya apa ya? Kita itu sebetulnya punya kayak apa ya, kelompok seni seperti gitu. Kita ada kelompok seni seperti apa lagi ya? Ada usaha mikro yang bisa menjadi daya jual. Ada usaha mikronya, ada seperti usaha apa ya, kayak di kita itu banyak tani penanaman bibit pohon jeruk lemon atau jeruk lemonnya sendiri itu bisa dijual. Banyak itu seperti gitu. Selain dari segi keseniannya, dari segi pertaniannya, terus juga kita di sini apa ya, punya warga itu bisa punya konveksi tapi masih rumahan ya, bisa menjual produknya. Bagaimana cara kerja kepala desa dalam memimpin desa? Cara kerja kepala desa dalam memimpin desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa. Ada sekretaris desa, ada kaur dan kasih, kaur umum dan TU, kaur keuangan, kaur perencanaan. Untuk kasih ada kasih kesra, kasih pelayanan, kasih pemerintahan. Dibantu juga oleh kadus, ada 4 kadus, kadus 1, kadus 2, kadus 3, kadus 4. Untuk wilayahnya kadus Pangragajian, kadus Sukamaju, kadus Sukahaji, dan kadus RW 4 dan RW 3, BTN Komplek, BTN Pustik, dan BTN Guru Minda. Ada dibantu lagi staf khusus untuk yang staf khusus di desa, ada juga staf kaur keuangan untuk cara kerja kepala desa. Apakah desa ini tergolong desa maju? Alhamdulillah untuk Kayu Ambon bisa dikategorikan desa mandiri, desa berkembang mandiri. Jadi bisa dikategorikan desa maju. Apa mayoritas pekerjaan penduduk desa? Untuk mayoritas pekerjaan di sini itu sebetulnya beraneka ragam ya. Jadi PNS-nya banyak, TNI-nya banyak, Polri-nya banyak, petaninya juga banyak. Untuk wira swastanya seperti apa ya, jasa angkutan seperti buat ojek, angkot, malah untuk apa ya, angkutan delman, kita ada semua kalau untuk Desa Kayu Ambon. Penjahit, pedagang, banyak lah. Lalu bagaimana dampak iptek terhadap kehidupan masyarakat desa? Dampaknya sangat bagus sekali ya dari iptek itu, karena kalau sekarang itu istilahnya untuk
HP aja, kan anak kecil juga sudah itu ya, jadi untuk seperti pengangguran apapun bisa dengan mudahnya belajar dari teknologi itu. Dia bisa mendownload dari YouTube atau apa untuk pengangguran saja, itu untuk yang keluaran sekolah atau apa yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dirasa itu sangat berguna juga. Yang sudah bekerja pun lebih bermanfaat lagi, apalagi untuk yang belum bekerja gitu. Ngelihat begitu mah, ngelihat dari segi manfaatnya. Kalau misalnya dampak negatifnya gimana? Kalau dilihat dampak negatifnya mungkin malah kebanyakannya anak-anak itu main game. Mungkin itu dilihat mah, soalnya di rumah aja anak saya begitu. Untuk anak usia sekolah gitu kan. Bagaimana pola keuangan dan SDGs desa ini? Untuk SDGs sudah mulai bagus ya, karena SDGs itu kan langsung pendataannya dari bawah, dari RT RW itu kan, di situ nanti akan masuk apa yang perlu dibangun, dari sarana prasarana semua. Untuk itu kita Desa Kayu Ambon itu tidak tertinggal dalam itu, tapi semua ada untuk pembangunan, kekurangan apapun nanti kan dari SDGs itu muncul. Apakah ada perusahaan jasa di sekitar desa ini? Perusahaan jasa ada, untuk di Suka Ampat kita ada pabrik plastik seperti itu ya, ada. Terus ada waktu itu konveksi rumahan, kita ada konveksi rumahan, jadi dia menjahit dijual juga gitu, atau dari pesanan juga seperti itu. Biasanya ada sablon juga gitu ada. Apa potensi yang dimiliki oleh desa ini? Potensi dari Desa Kayu Ambon, kita ada semacam kelompok tani ya, misalkan ada kelompok tani, ada kelompok tani jeruk. Misalkan kelompok petani jeruk lemon itu dia bisa menjual pembibitan jeruk lemonnya ataupun buah jeruk lemonnya itu sendiri. Terus ada lagi yang sukulen ya, yang seperti kaktus kecil-kecil gitu, kita ada yang seperti itu. Terus itu dari pertanian. Kalau untuk kita punya juga izin seni dari keseniannya. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan tersebut? Untuk pemberdayaan kendala pasti ada, mungkin aja kayak bantuan modal. Kalau untuk kelompok tani kayak bantuan modal, kalau untuk kesenian kita jadi seperti kurang pembinaan. Karena mungkin kesenian tradisional itu sudah sepertinya agak kurang diminati. Jadi bagaimana solusi yang dilakukan kepala desa untuk menghadapi gejala tersebut? Solusi kepala desa, misalkan kita mengajukan bantuan. Bantuan itu kan nanti tidak berupa uang saja. Ada kemungkinan bantuan tambahan modal ke UMKM. Ada juga bantuan modal seperti berupa barang. Waktu itu pernah ada bantuan kayak traktor kecil gitu. Jadi kita mengajukan ke pihak Pemda.